disuruh bela? Emang Habib gak ada yang alim? Habib gak ada yang pinter? Ya itu bisa dijawab oleh masyarakat itu mah. Loh, aku pernah denger loh bahwa Habib datang ke Indonesia tugasnya mencetak ulama. Gitu. Berarti Habib itu pabrik. Habib itu pabrik. Baru tahu saya. Ya. Oke, bentar ya. Ada kamu? Ada mau nunggu sebentar. Siap. Siap Pak, lanjut. Intermezzo biasa teman-teman ya. Apa tadi kayak nggak ada yang alim, nggak ada yang pinter, sehingga mewakilkan. Berarti Habib nggak ada yang alim, nggak ada yang pinter. Urusan berat loh ini, urusan berat. Nah, kenapa aku bilang urusan berat? Menurut Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU di zamannya, bahwa apa yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah dalam perspektif ilmu merupakan ijtihadi. Sehingga kalaulah kemudian salah tetap dapat pahala satu. Kalau benar dapat pahala dua. Artinya apa? Ini sama saja. Ketika Pak Ustadz Pesuruan tadi atau Pak Habib Taufik mengatakan itu suara kentut, sama saja Pak Habib Taufik sudah merendahkan, sudah menghina pernyataan Ketua Umum PBNU. Pertinyi ini lebih alim mana, lebih pinter mana antara Bapak Habib Taufik Asgaf dengan Kiai Haji Said Akil Siraj. Silahkan jawab. Lebih alim mana? Lebih alim mana tuh teman-teman? Bahasa masyarakat tuh. Ayo bantu dong. Ayo lebih alim mana? Lebih alim mana? Ayo Habib Taufik dengan Kiai Haji Said Akil Siraj. Lebih alim mana tuh? Kiai Haji Said Siraj ditanya tentang tesisnya Kiai Imad, beliau mengatakan itu adalah perspektif ijtihad. Habib Unyil cenah tuh, lebih alim Habib Unyil cenah ge. Habib Unyil siapa? Habib Unyil siapa? Habib Unyil. Habib Unyil eta Habib anu ibaratna cuman Jumbo. Subhanallah, Habib Jumbo ternyata. Ini warga NU, pengurus NU. Tuh Unyil tuh kata Kang Lencai dari Malaysia nih Kang. Lencai ya. Pengurus NU coba. Pengurus Kang Alien lebih alim sas cenah. Ayo. Lebih alim mana antara Said Akil Siraj atau Kiai Said dengan Pak Habib Taufik coba. Lebih alim mana itu? Warga NU umat Islam di Indonesia silakan. Ini ada yang jawab nih. Coba Kang Human Wae, Pak Taufik lebih pinter framingnya. Subhanallah. Allah. Aku alim Said. Nah, gitu Kiai. Ini jawaban dari teman-teman ya. Nah, alim Kiai Haji Said tuh. Dengerin ya para Habib dimanapun berada. Ini nggak ada unsur adu domba. Ini adalah adu mulut, adu narasi, adu ilmu, adu pemahaman, adu pemikiran. Ketika Kiai Haji Said Akil menyatakan bahwa tesisnya Kiai Haji Imad, karya ilmiahnya Kiai Haji Imad sampai dengan hari ini belum terbantahkan dan itu adalah merupakan wilayah ijtihadi. Ketika salah dapat pahala satu, ketika benar dapat pahala dua. Namun oleh Bapak Habib Taufik dinyatakan itu suara kentut. Artinya pernyataan Habib Taufik sama saja dengan merendahkan pendapat Kiai Haji Said Akil Siraj. Allah.
Guru kita semua. Kiai Said Akil dihina seperti itu. Iya, iya. Terus gini Kiai, itu kan dalam videonya di awal-awal itu framingannya Bapak Taufik Segaf itu, orang-orang itu hasut karena apa? Karena kita itu memiliki kenikmatan yang tidak mereka miliki, sehingga mereka itu apa? Mereka itu ingin menjadi seperti kita. Apa sih kenikmatannya itu? Kami adalah cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu Kiai. Sebenarnya gimana sih? Apakah ada rasa hasut gitu sehingga siapa Kiai Haji Madikin serta barisannya itu ya membatalkan nasabnya Ba'alawi, Kiai? Gimana itu menurut pandangan Kiai itu? Bersyukur atas nikmat Allah, Gus, sebagai cucu orang yang paling mulia, yakni baginda Rasulullah SAW, itu wajar, normal. Namun bentuk syukur yang kemudian mengenyampingkan, mengabaikan, terkesan bahwa kelompok Habib saja yang cucu Rasul, itu sama saja kesombongan yang nyata. Allah. Sementara zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faktanya, datanya itu bukan hanya Habib. Sementara Habib itu sendiri secara data batal menjadi cucu Nabi. Kalaulah boleh dianggap dosa, dosanya dua, Gus. Satu, sombong bahwa kamilah cucu Nabi, selain kami nggak ada. Yang pertama. Padahal kan ada. Dari jalur Al-Hasani kan ada. Dari Al-Husaini yang selain Ubaidillah kan ada. Banyak ya. Banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan tanpa bukti, pengakuan tanpa data, itu adalah dosa. Yang kedua, secara kajian tesis Kiai Haji Imaduddin, artinya apa, wahai para Habib? Ketika sampean merasa terpojok, ketika sampean kedoknya, topengnya dalam tanda kutip sudah terbuka oleh data yang disampaikan oleh Kiai Haji Imad, jangan framing. Data lawan data, narasi lawan narasi, ilmu lawan ilmu. Gak perlu marah-marah gitu. Gak perlu marah-marah. Kalau berani, pertanyaan saya simpel kok, tunjukkan Habib yang ahli nasab. Dari Robito Alawiyah. Dari Robito Alawiyah. Tunjukkan satu orang aja. Gak usah Kiai Haji Imad, cukup saya dengan Gus Aziz Jazuli yang akan menemui Habib yang ahli nasab. Kita diskusi 2 hari 2 malam, tapi ya dikasih tidur, Gus. Iya, no. Lemas Kiai. Iya. Tapi dengan ahli nasab ya, ahli nasab RA, ahli nasab Habib. Subhanallah. Dimanapun, kalaupun saya diundang ke RA, lewat telepon saya berani. Ya, saya hanya ngawal Gus Aziz karena saya nggak bisa. Saya nggak tahu. Allah. Tapi kalau untuk menghadapi Habib, saya kira saya tahu, gitu aja. Ya. Terus ini Kiai, kan dalam narasinya itu Bapak Taufik Segaf itu kan bilang, oh ini kita punya Kiai Haji, apa namanya tadi itu? Qurtubi Jailani, yang akan memadamkan bau-bau kentut itu yang ada di masyarakat. Nah, artinya apakah ada kemungkinan sih bahwa memang Robito Alawiyah itu akan mewakilkan secara resmi siapa Bapak Qurtubi Jailani dalam membela nasab mereka, Ki? Gimana itu? Gak mungkin, berat. Itu hanya teori lempar batu sembunyi tangan. Allah. Itu sama saja menyampaikan ke publik, hai rakyat Indonesia, hei orang-orang Indonesia, hei orang-orang seluruh dunia, kami Habib nyerah. Nggak punya data, nggak punya keterangan, nggak punya narasi untuk melawan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Oleh karena kami nyerah, aku persilahkan Kiai Qurtubi untuk menghadapi Kiai Imad. Ini pola inlander seperti ini.
Maksudnya gimana itu pola Highlander itu? Kayak lebih diperjelas lagi gitu maksudnya. Ya seperti kasus Cilegon, Gus. Gimana? 1888. Berapa jumlah Belanda? 100, 150. Ya paling 170 Itu nggak ya? lah. Tapi kenapa kemudian menjadi ribuan? Karena ada beberapa orang pribumi yang dijanjikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, diiming-imingi apa untuk kemudian dipekerjakan, dijongoskan oleh Belanda, yang sehingga jongos-jongos tadi disuruh perang dengan warga masyarakat pribumi Cilegon dan sekitarnya. Terjadi pertumpahan darah, ratusan bahkan konon katanya ribuan korban, mayat bergelimpangan. Plus sebelumnya ada fitnah kejam, ada tuduhan kejam dari Mufti Batavia, yakni Habib Usman bin Yahya, bahwa yang dilakukan masyarakat yang meyakini atau menganggap itu jihad, padahal bukan jihad. Karena jihad tidak memenuhi syarat yang dimaksud. Bahkan perilaku mereka sebagaimana yang terjadi di Cilegon dan Bekasi itu adalah perbuatan gurur dan membusukkan agama. Astagfirullahaladzim. Itu fatwanya. Kan gini Kiai, kalau fatwanya memang seperti itu Kiai ya, fatwanya Al-Habib Usman bin Yahya itu menyatakan bahwa perjuangan rakyat Cilegon, perjuangan rakyat Bekasi, perjuangan rakyat Cianjur itu dikatakan sebagai gurur, sebagai orang-orang yang terkena tipu daya setan ini, berarti kan sama saja dengan berfatwa untuk menghalalkan darah para masyarakat, para pribumi itu saat itu. Gimana itu Kiai? Dan akhirnya kemudian kan melemahkan semangat juang masyarakat pribumi sehingga banyak dari kita orang-orang pribumi yang mati. Gitu loh. Artinya seorang ulama apakah begitu teganya gitu Kiai? Dengan fatwanya itu dapat membunuh banyak orang nih sampai ribuan? Siapa yang ulama siapa? Ya kan Ibu Usman ulama mereka. Ulama busuk itu. Astagfirullahaladzim, saudara. Fatwa kayak gitu itu fatwa kejam. Fatwa kejam. Sehingga apapun saudara, kalimat dari manapun yang sudah menganggap ilmu itu suara kentut, saya katakan itu adalah narasi busuk. Udah gitu aja, keluar dari mulut busuk. Udah, hormati gitu loh, hormati. Kalaulah berbeda, tolong pakailah kata-kata yang sopan siapapun. Iya. Kalaulah apabila siapapun, baik ulama ataupun yang mengaku cucu Nabi, ayo kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Kata Allah menginstruksikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul la as'alukum alaihi ajro illal mawaddata fil qurba." Tafsirnya? Ya artinya begini, bahwa aku, katakan wahai Muhammad, saya Rasul itu tidak meminta imbalan. Di dalam apa? Berdakwah, di dalam mengajarkan tauhid, di dalam mengajarkan sesuatu yang hak. Ilal mawaddata fil qurba. Artinya apa? Kalaulah kalian nggak mau ngikutin saya, itu silakan. Tapi tolong jangan sakiti saya. Karena di dalam redaksi hadis yang penguat ayat itu aku temukan di kitab Ahkamul Bayan, kalau nggak salah satu tafsir. Wala ta'zuni, jangan kau sakiti saya kalaulah kamu nggak ngikutin dakwah saya, ajakan saya, karena aku dengan kalian itu keluarga, kerabat. Jangan pakai kemudian body shaming lah istilah sekarang. Ya ibarat lihat nih, gue wajah impor lah, lo udah kurus. Bukan kurus. Apa?
mata belok, bibir pipi tembem, bibir Oh. doer, perut buncit, hidungnya pesek kayak celengan semar. Itu kan body shaming. Subhanallah. Itu ke siapa sih maksudnya itu? Celengan semar itu? Ya, yang mirip kayak gitu ya Wafi sama saya lah. Yang konon katanya Wafi cucu PKI kan katanya kan. Iya. On beredar di mana-mana. Kalau saya nggak tahu, saya nggak hidup sezaman dengan Mbah Kerti ya. Oh gitu ya. Iya, kalau konon katanya Mbah Kerti namanya. Jadi Wafi bin Husain bin Jabir bin Kerti kan gitu. Konon katanya Mbah Kerti itu PKI. Saya tidak berani mengatakan Kerti PKI. Kenapa? Ya saya nggak hidup sezaman. Cuma statement itu kan muncul dari ini ya, Kiai yang dari Pasuruan itu ya. Iya, salah satu pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur lah. Ya. Subhanallah. Artinya bisa dipertanggungjawabkan kan itu ya. Iya kan ada jejak digitalnya. Iya. Subhanallah, saudara ini. Ini kemudian apalagi ya? Pertanyaan saya sampai habis ini, Kiai. Enggak. Jadi gini. Bukan hanya itu. Nah, ini ada kelucuan, ada ada kelucuan ini. Nah, gimana kelucuannya? Saya tepat tidak benar. Oleh karena itu Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana via video call dengan malaikat maut, menjaga neraka dan seterusnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan cenderung barangkali tak berdasar. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia sedang meminta kepada Komisi Pengkajian untuk mengkaji tentang siapa itu Mama Gufron, kemudian dari mana dan apa sebenarnya keyakinan dan ajarannya. MUI, Majelis Ulama Indonesia, hanya karena mendengar melihat di medsos tiba-tiba melakukan pekerjaan untuk cari tahu kemungkinan sesatnya ajaran Mama Gufron. Saya sendiri nggak kenal, Gus. Saya nggak kenal Mama Gufron, ketemu nggak pernah. Cuma kemudian yang menjadi pertanyaan besar, ini yang namanya Bapak Kiai Khalil Nafis, ini kan bukan Habib. Kok begitu merasa seksi gitu loh, untuk mencari tahu, bahasa sekarang kepo dengan apa yang terkait Mama Gufron. Ada dua hal yang dia sampaikan. Satu berkaitan analisa dia tentang Mama Gufron itu video call dengan malaikat. Satunya lagi apa tadi itu lupa. Sementara di ajaran ataupun ucapan Habib itu banyak kok. Kalau memang Mama Gufron dianggap sesat, Habib juga mestinya diperlakukan yang sama. Kayak teman pilih gitu, Kiai ya. Lah, ini Pak MUI, tolonglah sampean bersikap adil. Kenapa sih kalian, aku menganggap kalian kok kayaknya nggak berani gitu loh membongkar apa itu ajaran Habib. Cobalah sampean punya MUI sampai tingkat ranting loh di Jawa Barat. Banyak loh korban-korban kita, orang-orang pribumi yang ditekan, yang dipaksa atas nama baginda Rasulullah SAW, dimintain duit, dimintain barang, bahkan bisa jadi mungkin dimintai anak wanitanya atau santri wanitanya untuk dinikahin oleh oknum Habib. Kalaulah kemudian tidak diberikan, diancam, nggak mendapat syafaat datuk kami. Allah. Ini apa kali tidak lebih berbahaya hanya dengan sekedar yang katanya Mama Gufron menelpon malaikat ini itu dan lain sebagainya. Nah ini kembali dong, sekarang ganti nanya Gus Aziz. Dari beberapa referensi kitab yang sampean pernah baca, kisah-kisah Israiliyat apa, kisah-kisah halu apa di kitab-kitab Pak Alwi, Gus? Coba Gus sebutkan 3 aja Gus. Satu, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu menuliskan sebuah surat kepada gurunya yang bernama Syekh Sa'ad Al-Dhafari itu,
yang isinya adalah bahwa urijabi ila sama ila sidratil muntaha fi lailatin sab'a marratin. Dalam satu malam beliau dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam itu 7 kali. Wa fi riwayatin sab'in wa isyrina marratan. Riwayat yang lain itu 27 kali. Dan dalam riwayat yang lain wa fi riwayat sab'ina marratan 70 kali. Satu tuh ya. Kemudian yang kedua itu, barang siapa yang mencium kaki fakih muqaddam maka dia akan menjadi dia akan masuk surga tanpa hisab. Oh, di zaman fakih muqaddam itu. Ya. Dua tuh. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan mengirim surat, dia itu akan selamat dari azab dari siksa neraka, Kiai. Apa itu mengirim surat gimana? Kirim surat, jadi malaikatnya dikirimi surat dari salah satu muridnya nih, meninggal. Yang ditaruh di kepala gitu? Ditaruh di bawah kepalanya itu, sebelum dikuburkan. Terus katanya ada lagi itu cerita kalau Habib itu ketika membaca mantra sesuatu di atas sajadah maka sajadahnya bisa terbang. Bisa. Artinya itu Pak Mu'i, Pak Kiai Khalil Nafis itu banyak loh cerita-cerita yang dalam tanda kutip memungkinkan itu kesesatan. Kalaulah kemudian bidikan panjenengan hanya kepada Mama Kubrul ini nggak adil. Ada loh Habib-Habib yang nampak secara nyata seperti Wan Sehan. Kemudian yang Habib Jawa Timur yang kemana-mana hanya pakai dan sarung tanpa baju, rokok di mimbar masjid Syekhuna Khalil Bangkalan. Kalaulah itu tidak dalam bentuk ucapan, tetapi itu kan tindakan Pak Khalil Nafis, gitu loh. Ya. Apakah hal itu sampai nggak khawatir akan ditiru oleh anak-anak selain? Oh ternyata boleh loh sambil ngerokok duduk di mimbar masjid. Masjidnya Syekhuna Khalil lagi. Nah, itu Pak Khalil Nafis, kok cerdas. Jadi MUI kok tebang pilih apa pilih tebang, Masya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, subhanallah. Itu kira-kira sebabnya apa ya, Kiai? Ya, bisa jadi karena sudah dapat salam tempel. Pak Khalil Nafis bisa jadi sudah dapat salam tempel dari siapa ya nggak tahu, saya nggak kebagian. Jadi salam nempel dengan nyetahnya. Iya, salam nempel maksudnya. Atau ada pesanan kan bahasanya. Ya. Bukan salam terus tangannya nempel terus gitu enggak ya? Nempel terus ya ada limnya gitu. Subhanallah. Ya Allah. Mungkin closing statement Kiai karena udah malam ini. Udah malam ya, aku juga agak berantuk. Artinya gini Gus dan semua pemirsa dimanapun berada, saya mengajak kepada orang yang tidak berpikiran sempit. Sekali lagi saya mengajak kepada orang yang tidak berpikiran sempit, kepada orang-orang warga Indonesia dan sekitarnya yang meyakini akan kemuliaan ilmu Allah atau informasi, di mana yang namanya ilmu itu yang kasyifu bil matlub. Ayo sadarkan masyarakat Indonesia tentang bukti otentik batalnya nasab Habib. Sekali lagi, cerdaskan umat, informasikan kepada masyarakat bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah SAW. Ini fakta. Wah, ini fakta. Karena kitabnya ada. Coba sebutin 5 aja Gus. Kitab-kitab yang membuktikan kepalsuan atau batalnya nasab Ba'alwi Gus. Kitab-kitabnya Bahrul Ansar, Tahdhibul Ansar, Al-Fakhri, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Umdatul Talib. Itu 5, itu di antara dasarnya. Arti sekali lagi saya mengajak untuk semua warga Indonesia untuk mari berpikiran cerdas, informasikan kepada keluarga, handai tolan bahwa Habib itu bukan cucu baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, ayo
kita rebut kemerdekaan yang seutuhnya. Allah. Kita adalah bangsa yang merdeka. Jangan sampai kemudian kita mau terjajah secara spiritual maupun secara ideologi. Karena selama apapun kalian berguru kepada Habib, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan gelar Habib. Kalaulah mau berguru kepada ajengan, kepada kiai, kepada ulama, maka pada saatnya nanti mungkin kalian akan bisa mendapatkan gelar ajengan, kiai, atau ulama. Itu saja. Siap, terima kasih banyak nih Kiai sudah mampir di sini nih Kiai ya. Sama-sama Gus. Makanya ngantuk pemirsa, mohon maaf ya. Ya, sahabat-sahabat, ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.